Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dava Saputra, NPM 43192100005. Saya dari kelompok 1, yaitu dengan proyek perancangan dan pembuatan mesin penumbuk pneumatik jahe atau kunyit. Yang pertama yaitu ada tim dan pembagian tugas. Ada ketua yaitu Muhammad Hafiz dengan NPM 43192100008 dengan tugas yaitu mengidentifikasi alat yang sudah ada, menentukan komponen yang akan digunakan, melakukan perhitungan kinerja komponen, mempersiapkan alat dan bahan, merakit rangka, mencetak wadah tumbukan, assembly seluruh komponen kerangka, membuat rangkaian sistem pneumatik, dan membuat laporan akhir. Yang kedua yaitu ada Faisal Ervian Nurhadi dengan NPM 43192100003 dengan tugas yaitu mengidentifikasi alat yang sudah ada, lalu menentukan komponen yang akan digunakan, melakukan perhitungan kinerja komponen, membuat sketsa, desain 3D, mencetak wadah tumbukan, assembly seluruh komponen kerangka, membuat rangkaian sistem pneumatik, lalu membuat laporan akhir. Dan selanjutnya yaitu ada saya Rian Dava Saputra dengan NPM 43192100005 dengan tugas yaitu mengidentifikasi alat yang sudah ada, menentukan komponen yang akan digunakan, melakukan perhitungan kinerja komponen, membuat SOP dan OPC, mempersiapkan alat dan bahan, merakit rangka, assembly seluruh komponen kerangka, membuat rangkaian sistem pneumatik, lalu membuat laporan akhir. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Seiring dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia cenderung akan naik. Pada zaman dahulu, manusia bersusah payah untuk menumbuk jahe atau kunyit sebelum diolah menjadi bumbu bahan makanan. Modal kayu atau batu manusia zaman dahulu menumbuk jahe atau kunyit hingga akhirnya perkembangan teknologi menciptakan alat untuk memudahkan dalam pembuatan bahan makanan. Proses pengolahan secara tradisional tersebut dianggap memakan banyak waktu yang banyak dan mengurangi tingkat produktivitas penumbukan jahe atau kunyit tersebut. Nah, dengan demikian, semakin berkembangnya teknologi, maka dirancanglah suatu mesin yang mampu melakukan penumbukan jahe atau kunyit dengan lebih efisien sekaligus dapat meningkatkan produktivitas pengelola semakin membaik. Dari penjelasan di atas, maka dirasakan sangat penting sekali untuk perancangan mesin penumbuk jahe atau kunyit yang nantinya untuk membantu masyarakat dalam proses penumbukan jahe atau kunyit ini. Nah, dilakukannya mesin penumbuk jahe atau kunyit yaitu berfungsi untuk menumbuk jahe atau kunyit yang sebelumnya telah dipanen setengah matang menjadi hancur yang dapat dikonsumsi untuk berbagai macam keperluan masyarakat, dan dengan bantuan mesin dapat mempercepat kinerja manusia dalam melakukan proses penumbukan jahe atau kunyit. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan suatu usaha perbaikan agar tingkat penumbukan jahe atau kunyit dapat meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tanpa mengurangi kualitas dari hancuran jahe atau kunyit yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami mengambil judul perancangan dan pembuatan mesin penumbuk pneumatik jahe atau kunyit. Lalu ada masalah yang diangkat. Banyaknya industri dan perdagangan di pasar memproduksi bumbu atau bahan makanan siap jadi dengan cara tradisional menggunakan kayu untuk menumbuk jahe atau kunyit, sehingga masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada tahap observasi ini, dilakukan kajian tentang hasil pengujian penelitian lalu dan diperoleh
Satu, penumbukan jahe atau kunyit yang berukuran besar masih memerlukan waktu yang lama. Kedua, yaitu waktu untuk penumbukan kurang lebih itu rata-rata 15 menit atau sekitar 1 kg setiap jamnya. Dan yang terakhir yaitu tingkat keamanan operator kurang terjamin. Nah, untuk menutupi kekurangan pada desain sebelumnya, maka diperlukan meningkatkan keamanan dalam pengoperasian mesin. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi mesin sehingga operator itu cukup hanya untuk satu orang saja. Lalu ada solusi yang diangkat. Mesin penumbuk pneumatik jahe atau kunyit adalah mesin yang berfungsi untuk menumbuk jahe atau kunyit dengan memanfaatkan tekanan yang diberikan oleh mesin pres pneumatik. Nah, mesin penumbuk jahe atau kunyit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada mesin penumbuk jahe atau kunyit manual dan ada juga mesin penumbuk jahe atau kunyit yang otomatis. Lalu ada teknologi atau mesin pesaing yang ada. Yang pertama yaitu kita sebut saja alat penumbuk A. Memiliki spesifikasi menggunakan input daya berupa motor DC setengah kW dengan putaran 1300 rpm. Putaran ditransmisikan ke penumbuk dengan komponen puli dan V-belt. Penumbuk merupakan silinder kejal dengan kapasitas produksi sebesar 1 kg. Nah, alat penumbuk A ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama mudah dioperasikan karena hanya mengaliri motor dengan arus listrik. Yang kedua, kapasitas yang besar. Dan yang ketiga, yaitu rangka yang sangat kokoh. Lalu ada kekurangannya di alat penumbuk A ini, yaitu yang pertama, alat beroperasi secara terus-menerus, sehingga untuk menghentikan alat harus diputuskan arus listrik dengan motor. Komponen terbilang banyak sehingga sulit untuk perawatannya. Komponen yang digunakan memiliki kausan yang tinggi. Lalu ada alat penumbuk B, yaitu memiliki spesifikasi input daya berupa motor diesel dengan daya sebesar 1,5 HP dengan putarannya yaitu 1000 rpm. Nah, alat penumbuk B ini ditransmisikan dengan rantai dan gear. Juga penumbuk dan silinder tumbukan ini berbahan material batu. Tentu saja alat penumbuk B ini memiliki kelebihan, yaitu torsi yang dihasilkan itu sangat besar. Dan yang kedua, rangka sangat kokoh. Lalu yang terakhir, komponen mudah didapatkan di pasaran. Dan selanjutnya ada kekurangan dari alat penumbuk B ini. Yang pertama yaitu mesin diesel menghasilkan gas buang yang buruk bagi produk makanan. Yang kedua, sulit dilakukannya perawatan. Dan yang terakhir yaitu komponen yang digunakan memiliki kausan yang tinggi sehingga perlu ditambahkan oli. Yang ketiga yaitu alat penumbuk C. Alat penumbuk C ini memiliki spesifikasi yaitu yang pertama input daya berupa motor listrik DC dengan daya sebesar 1 HP dengan putaran 800 rpm, lalu ditransmisikan dengan rantai gear dan V-belt puli, dan penumbuk berbentuk seperti rotor. Nah, alat penumbuk C ini juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, torsi yang dihasilkan sangat besar, lalu rangka sangat kokoh, dan yang ketiga yaitu alat dapat dipindahkan. Yang terakhir yaitu memiliki multifungsi. Lalu, alat penumbuk C ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, penumbuk yang berbentuk rotor sulit untuk menumbuk dalam satu kali operasi. Yang kedua, sulit dilakukannya perawatan. Dan yang ketiga, yaitu komponen penumbuk yang mengalami beban dinamik yang besar, sehingga memiliki kausan yang tinggi. Nah, tentu saja teknologi kami itu memiliki kelebihan, yaitu alat beroperasi dengan motor listrik atau motor bakar, memiliki RPM yang tinggi sehingga dapat mempercepat proses penumbuk. Yang kedua, dengan arah tumbukan vertikal memiliki gaya tambahan dari gaya gravitasi. Yang ketiga, yaitu pengoperasian alat cukup mudah, hanya dengan memberikan daya ke motor, mekanisme penumbukan akan langsung terjadi.
Yang keempat, yaitu konstruksi rangka itu sangat kokoh. Dan yang terakhir, alat bisa diubah kecepatannya untuk menyesuaikan laju produksi. Dan tentu saja teknologi kami juga memiliki kelemahan, yaitu saat memasukkan produk yang ditumbuk dinilai berbahaya karena hanya dapat dimasukkan dari bagian atas. Yang kedua, perawatan alat sangat sulit dinilai dari banyaknya komponen yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan komponen seperti puli, bearing, dan poros mudah mengalami kausan bila dioperasikan melebihi batas wajar. Dilihat dari cara menumbuk beban yang terjadi bisa berfluktuasi. Nah, untuk rencana teknologi atau mesin alat yang dikembangkan ini seperti ini. Alat yang dikembangkan memanfaatkan sistem pneumatik supaya lebih mudah dioperasikan dan komponen yang digunakan dapat diminimalkan, seperti meminimalkan komponen yang memiliki kausan yang mudah seperti bearing, contohnya. Dengan komponen yang digunakan lebih sedikit berpengaruh pada perawatan yang akan lebih mudah. Penggunaan sistem pneumatik lebih baik untuk penggunaan di bidang olahan makanan dibandingkan dengan hidrolik. Hal ini karena pada hidrolik ini menggunakan minyak atau oli untuk mengoperasi piston. Nah, sedangkan pada pneumatik itu hanya menggunakan udara yang bertekanan. Lalu untuk arah tumbukan dibuat dengan arah horizontal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fitur keamanan karena ketika memasukkan jahe atau kunyit yang akan ditumbuk dengan arah horizontal, diharapkan ketika proses penumbukan jahe atau kunyit yang ditumbuk ini tidak menempel di dinding dari wadah tumbukan. Lalu ada penggunaan sensor proximity supaya alat dapat beroperasi secara otomatis dan operator ini hanya bertugas memasukkan lalu mengeluarkan jahe atau kunyit yang ditumbuk. Penggunaan sensor waktu untuk mengatur proses penumbukan jahe atau kunyit. Sehingga alat yang dikembangkan untuk menumbuk antara lain sistem pneumatik, arah tumbukan yang horizontal, lalu yang terakhir itu penggunaan sensor untuk memudahkan pengoperasian. Lalu di sini ada tabel demand and wishes. Yang pertama yaitu mekanismenya mudah beroperasi. Tingkat kepentingannya itu demand. Yang kedua menggunakan tekanan pompa pneumatik. Tingkat kepentingannya itu demand. Dan yang ketiga mudah didapat. Tingkat kepentingannya demand. Kualitas yang baik, tingkat kepentingannya demand. Mempunyai sifat mekanis yang baik, tingkat kepentingannya wishes. Nyaman dalam penggunaan, tingkat kepentingannya demand. Mudah dioperasikan, tingkat kepentingannya demand. Konstruksi harus kokoh, kuat, serta tahan lama, itu tingkat kepentingannya demand. Lalu biaya produksi relatif rendah, itu tingkat kepentingannya demand. Lalu dapat dikembangkan kembali, itu tingkat kepentingannya wishes. Dan suku cadang mudah didapatkan, tingkat kepentingannya demand. Dan yang terakhir yaitu perawatan mudah dilakukan, tingkat kepentingannya demand. Nah, ini ada struktur fungsi keseluruhan. Yang pertama yaitu pneumatic press yang memiliki energi listrik akan memiliki output yaitu pneumatic press yang memiliki energi mekanik. Lalu ada jahe atau kunyit utuh dan outputnya itu ada jahe atau kunyit hancur. Lalu ada sinyal masuk yaitu sensor proximity dan outputnya itu ada sinyal keluar, sensor sinyal keluar yaitu solenoid valve. Selanjutnya ada komponen-komponen dari alat penumbuk jahe atau kunyit yang kami kembangkan. Yang pertama ada rangka. Rangka yang digunakan berbahan besi hollow 40 x 40 mm dengan ketebalan 1 mm. Rangka dirakit dengan cara proses pengelasan. Gambar dari desain rangka seperti gambar di bawah ini. Rangka didesain supaya alat dapat beroperasi dengan arah tumbukan secara horizontal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari operator. Yang kedua ada silinder tumbuk.
Silinder tumbukan menggunakan material stainless steel 304 dengan proses manufaktur yaitu casting atau pengecoran logam. Untuk desain seperti gambar di bawah ini, desain ini dibuat dengan mekanisme engsel untuk meningkatkan keamanan dan memudahkan si operator untuk memasukkan jahe atau kunyit dengan tangan tanpa alat bantu. Selanjutnya ada komponen yang kami kembangkan, yaitu penumbuk. Penumbuk yang digunakan menggunakan material stainless steel 304 dengan proses manufaktur yaitu casting atau pengecoran logam. Untuk desain dari penumbuk seperti gambar di samping atau di bawah ini, penumbuk didesain supaya pada saat proses penumbukan jahe atau kunyit dapat lebih mudah untuk dihancurkan. Dengan membuat permukaan yang memiliki seperti benjolan, berfungsi lebih baik saat proses menumbuk dan beberapa cekungan di beberapa bagian supaya jahe atau kunyit bisa selalu berada pada posisi tengah atau pada posisi benjolan tersebut. Untuk teknologi yang dikembangkan yaitu dari sistem pneumatik. Berikut gambar dari rangkaian sistem pneumatik, dan ini adalah ilustrasi cara kerja dari rangkaian sistem pneumatik. Selanjutnya ada perencanaan silinder pneumatik. Pertama ada gaya tekan, dan dengan perhitungan seperti ini didapat gaya tekan sebesar 294,3 Newton. Selanjutnya ada perhitungan untuk penentuan diameter silinder pneumatik yang digunakan. Dengan perhitungan berikut didapat diameter yang akan digunakan yaitu sebesar 25 mm. Dan selanjutnya ada perhitungan untuk debit kompresor. Dengan perhitungan seperti ini didapat debit kompresor atau kompresor harus memiliki flow rate di atas atau sama dengan 4,41 liter per menit. Fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin atau alat yang dikembangkan. Cara kerja alat atau mekanisme alat. Yang pertama, controller. Terdapat satu tombol yang memiliki keterangan yaitu hijau mulai. Untuk memulai tekan tombol warna hijau, nantinya arus listrik akan mengalir ke sensor posisi dan relay di solenoid. Nomor 2, sensor posisi yang terdapat pada tabung silinder pneumatik akan membaca posisi piston root pada posisi X sama dengan 0 mm. Yang ketiga, sensor posisi piston memberikan input sinyal pada solenoid valve untuk mengubah katup supaya mengalirkan udara ke udara port silinder pneumatik sebelah kanan. Yang keempat, setelah katup berubah, maka udara yang dialirkan akan mendorong piston root yang berada dalam silinder pneumatik. Pada langkah ini, jahe atau kunyit yang berada pada silinder tumbukan akan ditumbuk. Yang kelima, setelah piston root berada pada posisi X sama dengan 150 mm, maka akan terbaca oleh sensor posisi piston. Sensor akan menginput sinyal ke solenoid valve untuk mengubah katup supaya udara mengalir ke port silinder pneumatik sebelah kiri. Yang keenam, solenoid valve merubah katup sehingga aliran berpindah arah. Yang ketujuh, udara yang masuk ke port silinder pneumatik sebelah kiri akan mendorong piston root untuk kembali ke posisi X sama dengan 0 mm. Kembali ke langkah 2, sampai sensor waktu yang telah diset setiap kali tombol hijau ditekan, maka alat beroperasi selama 1 menit dan akan otomatis berhenti. Yang bertujuan untuk mengambil jahe atau kunyit yang telah ditumbuk dan berada pada silinder tumbuk. Yang ke-8, setelah alat berhenti, maka untuk memulai kembali harus menekan kembali tombol hijau. Berikut adalah fungsi mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan. Berikut adalah fungsi kerja dari alat mesin penumbuk jahe atau kunyit. Yang pertama, tekan tombol hijau untuk menjalankan alat. Lalu sensor membaca posisi piston.
Lalu katup berpindah untuk port silinder kanan. Berikut adalah solenoid membuka katup. Lalu yang dari bawah, udara dari solenoid masuk melalui port kanan dan piston rod terdorong. Lalu sensor membaca posisi piston. Lalu katup berpindah untuk port silinder kiri. Hasilnya, udara dari solenoid masuk melalui port kiri dan piston rod kembali ke posisi awal dan kembali ke langkah 2 sampai waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya ada struktur subfungsi. Ini ada HE atau hand energy, mengambil jahe atau kunyit kasar, lalu memposisikan jahe atau kunyit kasar ini ke pneumatic press, lalu menumbuk jahe atau kunyit dengan pneumatic press. Nah, tentu saja ini dari pneumatic press ini mengubah energi listrik menjadi mekanik. Lalu yang selanjutnya menghilangkan tekanan jika sudah selesai. Nah, untuk mengambil jahe atau kunyit yang sudah dihancurkan, ini menggunakan HE atau hand energy. Nah, outputnya itu yaitu jahe atau kunyit yang sudah dihancurkan. Lalu ada subfungsi, yaitu menumbuk jahe atau kunyit dengan pneumatic press. Selanjutnya ada tabel solusi fungsi untuk subfungsi pertama, yaitu rangka. Untuk variannya ada 1.1 dan 1.2. Untuk subfungsi kedua ada menampung atau wadah tumbukan. Untuk 2.1 berbentuk seperti hopper, 2.2 dengan silinder dengan engsel buka tutup, dan yang ketiga ada silinder tanpa engsel. Untuk yang ketiga ada arah untuk menumbuk, yang 3.1 arahnya horizontal dan 3.2 arahnya secara vertikal. Untuk nomor 4 ada cara memasukkan bahan. Untuk 4.1 dengan tangan manusia, 4.2 gaya gravitasi, dan 4.3 yaitu dengan alat bantu atau sebuah skop. Untuk nomor 5 ada cara mengambil dari hasil tumbukan, 5.1 dengan tangan manusia dan 5.2 dengan gaya gravitasi. Untuk garis pada tabel ini, untuk garis hijau merupakan varian 1 yang dipilih, untuk garis merah merupakan varian 2 yang dipilih, dan garis warna biru merupakan varian 3 yang dipilih. Dari tabel solusi fungsi sebelumnya, didapat untuk varian 1 merupakan hasil dari tabel solusi fungsi, yaitu yang dipilih juga dari tabel sebelumnya, garis hijau didapat 1.1, 2.1, 3.1, 4.2, dan 5.2 dengan spesifikasi, yaitu pertama untuk rangka hollow 40 x 40 mm dengan ketebalan 1 mm, dan wadah tumbukan yang digunakan berbentuk hollow dengan arah tumbukan secara horizontal. Untuk cara memasukkan jahe atau kunyit disimpan pada hopper sebelum ke ruang tumbuk di dalam, atau dengan gaya gravitasi. Untuk cara mengambil hasil tumbukan, yaitu si jahe atau kunyit yang telah ditumbuk akan keluar dengan sendirinya pada kisi-kisi pada bagian ruang tumbuk. Selanjutnya sketsa varian konsep untuk varian 2. Varian 2 dipilih yaitu 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, dan 5.1. Dengan spesifikasi yang didapat untuk rangka hollow 40 x 40 mm dengan tebal 1 mm, wadah tumbukan berbentuk silinder menjadi 2 bagian yang terhubung dengan engsel. Yang ketiga ada arah tumbukan yaitu horizontal. Dan cara untuk memasukkan jahe atau kunyit, operator harus membuka bagian atas seperti pintu, lalu jahe ataupun kunyit masuk ke dalam ruang tumbuk. Nah, sedangkan untuk mengambil hasil dari tumbukan jahe atau kunyit yang telah ditumbuk, operator
langsung mengambil hasil pada ruang tumbuk dengan cara membuka terlebih dahulu bagian atas wadah tumbukan tersebut. Selanjutnya ada sketsa varian konsep yang ketiga didapat, yaitu 1.2, 2.3, 3.2, 4.3, dan 5.1. Dengan spesifikasi untuk rangka menggunakan hollow 40 x 40 mm dengan ketebalan 1 mm, wadah tumbukan berbentuk silinder dan arah tumbukan secara vertikal. Untuk memasukkan jahe atau kunyit yang akan ditumbuk, operator harus memasukkan langsung kepada wadah atau ke dalam wadah menggunakan skop atau bantuan alat. Selanjutnya untuk mengambil hasil dari jahe atau kunyit yang telah ditumbuk, operator harus mengambil langsung pada ruang tumbukan secara langsung tanpa ada alat bantu atau dengan kata lain dengan tangan manusia. Selanjutnya ada pohon objektif yang menjadi kriteria utama adalah kemudahan dalam pengoperasian. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 keandalan alat, kedua ada pengoperasian, dan ketiga ada mudah dalam perawatan. Untuk keandalan alat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada tekanan operasi dan ada waktu menumbuk. Untuk tekanan operasi ada tekanan tinggi dan tekanan rendah. Selanjutnya ada pengoperasian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada keamanan operator, kemudahan operator, dan kemudahan masuk dan keluarnya bahan. Untuk kemudahan operator dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menyalakan dan mematikan, dan dapat disetting untuk hasil tumbukan. Yang ketiga ada mudah dalam perawatan, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komponen yang mudah didapat di pasaran, yang kedua komponen mudah dilakukan perawatan, dan ketiga mudah untuk melakukan penggantian komponen baru. Dengan bobot nilai yang sudah kami tentukan seperti pada slide berikut, maka kami dapat membuat tabel evaluasi seperti berikut ini. Untuk tabel evaluasi, untuk kriteria evaluasi yang pertama ada tekanan tinggi, bobot kriteria sebesar 0,12 dengan parameter tekanan dan satuannya bar. Selanjutnya nomor 2 ada tekanan rendah, bobot kriteria 0,08, parameternya tekanan dan satuannya bar. Selanjutnya yang ketiga ada waktu menumbuk, bobot kriteria 0,1 sebagai parameter yaitu waktu dengan satuan detik. Untuk nomor 4 ada keamanan operator, bobot kriterianya 0,15, parameternya yaitu keamanan. Nomor 5 ada menyalakan dan mematikan alat dengan bobot kriteria 0,065 dengan parameter kendali. Nomor 6 ada dapat disetting untuk hasil tumbukan, bobot kriteria sebesar 0,095 dengan parameter flow rate dengan satuan meter per second kubik. Selanjutnya ada nomor 7 yaitu kemudahan masuk dan keluar bahan atau kata lain dari bahan yaitu jahe atau kunyit dengan bobot kriteria 0,19 dengan parameter yaitu bentuk atau geometri. Selanjutnya ada nomor 8 ada komponen yang banyak di pasaran, bobot kriterianya 0,08, parameternya yaitu pasar. Nomor 9 yaitu ada komponen mudah untuk dirawat, bobot kriterianya 0,062 dengan parameter yaitu bentuk atau geometri dari alat penumbuk. Nomor 10 atau yang terakhir yaitu ada penggantian komponen yang mudah dengan bobot kriteria yaitu 0,058 dengan parameter yaitu maintenance. Dari tabel evaluasi berikut kami mendapat untuk sketsa yang dipilih yaitu sketsa untuk varian 2,
karena setelah dijumlahkan bobot nilai yang memiliki nilai paling besar yaitu varian 2. Selanjutnya ada gambar bom atau bill of material dari varian yang terpilih, yaitu seperti berikut. Untuk selanjutnya ada gambar 2 dimensi dari komponen yang dikembangkan. Yang pertama ada rangka, gambarnya seperti berikut. Yang kedua ada 2 dimensi dari wadah silinder tumbukan, gambarnya seperti berikut. Dan yang terakhir komponen yang kami kembangkan yaitu piston dengan gambar seperti berikut ini. Untuk berikutnya ada OPC atau Operating Process Chart dengan diagram seperti gambar berikut ini. Berikut adalah proses pembuatan mockup. Selanjutnya adalah foto mockup dari mesin penumbuk jahe atau kunyit. Selanjutnya adalah video uji kerja mockup. Yang kedua adalah video uji kerja mockup.